keempat. Sekarang kita akan masuk pada kuis yang terakhir. Hayo, siapa cepat itu yang dapat karena ada hadiahnya. Pokoknya tidak akan nyesal kalau dapat juara satu pokoknya ya. Ini kita mau hadiahnya rice cooker. Kita mau tebak ayat ya? Ya, Tebak tebak gambar. ayat. Hah? Tebak ayat. Ya, tebak ayat. Betul, tebak ayat nanti akan dikasih tahu sama Ipon. Nah, kita tebak ini ayat apa. Begitu ya, Fon ya? Ya, betul. Oke. Udah siap ya, teman-teman? Kitab sucinya Ayat-ayat udah cinta. siap? Gadget sucinya udah siap? Jangan susah-susah tuh, Ci lah. Pantesan gua diusir. Nanti saya akan kasih clue. Jadi saya nggak akan kasih ayatnya plek. Nanti terlalu gampang. Oke, nomor 1. Ayat ini merupakan ayat emas bagi orang-orang yang sedang kehilangan harapan. Ditulis oleh Nabi Yeremia. Ditujukan kepada umat Israel pada masa pembuangan ke Babel. Nah, umat Israel waktu itu harus tinggal di Babel selama 40 tahun. Salah. Lalu Nabi Yeremia ini ingin memberikan kepada mereka harapan supaya mereka Kotoni dari grup 1. Yeay. Mantep ini tuh. Grup 1 lagi. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menulis untuk jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada mereka untuk selalu berbahagia, untuk selalu berdoa, untuk selalu bersyukur di dalam segala sesuatu. Sedikit lagi kok. Ayo kok. Hayu. Ya, sedikit lagi yang tadi. Siapa tadi? Lina. Mama, please. Mantap. Iya, betul. Bener nggak satu Tesalonika Tadi udah gimana? betul. Yang betul. Yang tadi sebelumnya. Tadi bukan kau Rudi. Yang tadi. Siapa tadi? Dina, Dina ya. Tesalonika 17, 5, 17, 16 sampai 18. Ya. Wen-wen. Yang Wan-wan. Lina. Ya, Ciwan-wan. Grup 2. Grup 2. Yeah. Pertanyaan ketiga. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Dia ingin memberikan nasihat pada para pembacanya supaya rajin. Jangan malas. Karena kalau orang yang rajin bisa menjadi kaya. Kalau orang yang malas atau lamban bisa menjadi miskin. Ayo. Yang ketiga ya ini ya, Fon. Ya, ditulis oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal. Sedikit lagi, Tati, sedikit lagi. Hayu. Bicara tentang tangan. Salah. Tadi, yang tadi, Melisa. sorry, yang tadi. 10 ayat 4, Melisa dari kelompok 2. Keluar lagi deh. Udah ketebak belum? Ya, Amsal 10 ayat 4. Sudah betul, Yeah. dari kelompok 2, Melisa. Bukan Melisa Mas 10:4. Oh iya. Ya, Amsal Oke. 10 ayat 4. Oh, tunggu dong, nanti mama susah. Ya, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Ini juga ditulis oleh Raja Salomo. Menanam, menuai, ada waktu untuk bersedih, untuk bergembira. Segala sesuatu. Betul. Dari Kotoni. Kelompok 1. Kotoni yang duluan. Yeay. Khotbah 3 ayat Kelompok 1. Sudah betul. Lanjut ya, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini menceritakan ada seorang wanita
yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang menantu yang begitu menyayangi mertuanya. Dia bilang sama mertuanya, katanya, kalau kamu pergi kemana saya mau ikut. Kamu mati pun saya ikut, katanya. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya Tan, bener Tan, tapi di mananya Tan? Ayo Tan. Alamatnya. Sampai berapa itu? Tati, sedikit lagi Tati. Sedikit lagi. Ayat itu sampai ayat berapa? Hayu, Tati sedikit lagi, hayu. Betul, Ya, Tati. itu udah benar ayat, tadi. Ya, Ya, tapi betul. yang kelompok 2. Itu udah pertanyaan ke-6. 2, 3, 4. Oh, 5. Sekarang ke-6 ya. Ini pertanyaan yang ke-6 adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk selalu mencari Tuhan dulu di dalam segala sesuatu. Maka kita nggak usah khawatir tentang apapun juga. Hayu. 633. Yeay, itu Kak Rudi udah betul. Dari Melinda. Melinda. Oh, kelompok 2. Waduh, ini kelompok 2 nggak adil. Ini yang kelompok 2 yang lain nggak ada nih, yang 3 dan 4. Hayu. Itu Kak Rudi dulu tuh, Matius 6 ayat 33. Ya, dari Melinda. Oh, Kak Rudi ya? Kak Rudi. Oh, Kak Rudi dulu ya. Kelompok 3 ya. Terima kasih, Kak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, pertanyaan ke-7. Ayat ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada para pasangan suami istri untuk selalu setia. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara pikiran, secara jiwa, secara rohani, secara keseluruhan. Untuk selalu setia. Ayo. Masih sama sih kayak tadi. Tuhan Yesus yang berkata. Masih Kalau sama Tuhan- sih kayak yang tadi. Kalau kata-kata Tuhan Yesus kan berarti carinya di kitab Injil. Tadi udah ada yang Ah. betul deh kayaknya. Hah? Tadi udah ada yang betul. Kelompok 1. Gabriela ya, Ya. Gabriela. Gabriela, Iya, ya. Gabriela. Kelompok 1 Kelompok betul. 1. Ya. Debi. Ya, 27, 28. Ya, betul. Kelompok 1 sudah. Waduh, kelompok 1 lagi deh. Lanjut. Lanjut ya. Ayat ini mau menceritakan sebuah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ketika jangan cuman minta sama Tuhan supaya kehendak Tuhan berikan kita suatu contoh atau teladan. Walaupun Tuhan Yesus nggak mau, walaupun itu berat buat Tuhan Yesus, tapi dia mau taat. Ayo. Masih sama, masih sama. Dia berdoa seperti ini di Taman Getsemani. Ayo. Masih sama seperti yang tadi. Masih sama dengan yang tadi. Simul kurang Mazmur Tuhan Yesus. Nah, ya. Oh, sedikit lagi. Bukan. Helena, Helena, oke. ya. Ya. Helena. Kelompok 1. Kelompok 1 Maneng. Yeay. Kelompok 1 Maneng. Wah, ini masalah masukin grup-grupnya. Pembagiannya salah. Lanjut ya, nomor 9, pertanyaan nomor 9. Di sini Tuhan Yesus sedang memberikan suatu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ceritanya ada seorang raja yang membagikan undangan, tapi orang-orangnya teh nggak mau datang. Nah terus dia suruh pegawainya untuk pergi ke
ke jalan-jalan besar untuk mengundang semua orang. Nah, Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu pengen Lagi kok Inggang. mengatakan bahwa Dikit lagi kok Inggang. Full. Tuhan Yesus itu ingin memberikan kita contoh bahwa banyak orang yang dia Belum. Lanjut. Aduh, kok Inggang tadi udah hampir benar tuh. Peluk. jadi banyak yang Ya, stop. Melisa. Dari mana tadi? Naik ke atas, Udah ya. udah ada yang jawab. Udah ada yang jawab tadi. Matius. Mana sih tadi? Chattingnya ke atas, Ya, Melisa. Melisa ya? Dua-duanya. Ya. Oke, Melisa lagi. Aduh, kelompok. Kelompok Ayo, 2. yang lain lanjut. Terakhir. Pertanyaan terakhir ya tentang tebak ayat. Di sini Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita teladan atau contoh bagaimana kita harus hidup. Dia ingin supaya kita semua meniru atau meneladani Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati, yang baik hati, yang sabar. Dan Tuhan Yesus juga ingin memanggil kepada orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang sedih, yang sedang menderita, untuk selalu datang kepadanya. Di mana Tuhan Yesus? Tadi siapa udah ada yang jawab? Ya, itu Melinda, grup 2. Cimei ya? Cimei? Ya. Habis ya, Ivan ya? Habis. Oke. Kita mau lihat skor terakhir.